Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Andi Mulyaguci di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana merancang sebuah penelitian. Yang pertama yang perlu ditentukan yaitu judul. Untuk menentukan judul, tentukan di mana lokasi Anda ingin penelitian. Tentukan objek. Tentukan subjek. Apakah Anda akan penelitian di kampus? Apakah mau penelitian di sekolah? Di perusahaan? Jadi itu ditentukan. Kemudian subjeknya siapa? Apakah itu subjeknya mahasiswa? Apakah subjeknya siswa, para guru? Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan siapa yang akan diteliti. Jadi siapa yang akan diteliti? Apakah siswa, guru, dengan kepala sekolah, ataupun karyawan, dan sebagainya. Setelah itu, setelah dapat judul, kumpulkan referensi judul. Kalau judul itu sudah di-ACC oleh dosen, kumpulkan referensi judul. Judul bisa dicari referensinya di buku-buku perpustakaan, ataupun jurnal-jurnal, ataupun kajian-kajian relevan. Kajian-kajian relevan yang sesuai dengan judul. Jadi dikumpul kajian relevan, kemudian dirancang latar belakangnya. Latar belakang itu dari sifatnya yang umum menjadi khusus, seperti segitiga terbalik. Jadi dirancang latar belakang tersebut dari sifatnya yang umum kepada yang khusus. Kemudian tentukan fenomena yang terjadi di lapangan. Setelah itu identifikasi masalah-masalah apa yang ada dan rumuskan masalah, dan batasi juga masalah, karena kalau tidak dibatasi akan melebar. Jadi sampai kepada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jadi yang perlu diperhatikan, tujuan penelitian harus sinkron dengan kajian teori atau landasan teori di bab 2. Harus sinkron. Dan harus sinkron juga dengan bab 3. Dan sinkron juga dengan bab 4 sampai kesimpulan dan saran. Jadi semuanya harus sinkron. Tujuan penelitian sinkron dengan kajian teori, ya, landasan teori, sinkron juga dengan metodologi penelitian, sinkron dengan hasil dan pembahasan, sinkron dengan kesimpulan dan saran. Itu konsep dasar merancang penelitian. Jadi tadi yang bab 1 ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selanjutnya untuk di bab 2 di kajian teori atau landasan teori,
yaitu diuraikan variabel-variabel penelitian. Sumbernya bisa dari buku, dari jurnal, dari kajian relevan. Jadi diuraikan di situ. Misalnya variabel penelitian Anda 2 atau 3, ya diuraikan ketiga-tiganya. Setelah itu ada kerangka konseptual. Di bawahnya kerangka konseptual. Bagaimana kerangka konseptual penelitian? Dibuat dengan kalimat, setelah dengan kalimat dibuat juga dengan bagan kerangka konseptualnya. Setelah itu untuk penelitian kuanti ada hipotesis penelitian. Misalnya hipotesis penelitiannya tergantung apa judul Anda. Misalnya apa judulnya? Misalnya judulnya hipotesis penelitiannya A berpengaruh terhadap B. Yang kedua B tidak berpengaruh terhadap A. Tapi kalau pada penelitian kualitatif, di situ bukan hipotesis, tapi pertanyaan penelitian. Selanjutnya bab 3. Bab 3 di situ ada jenis penelitian, waktu dan tempat. Kalau kuanti ada populasi dan sampel. Kalau kualitatif ada informan, pakai informan. Terus yang paling penting di bab 3 yaitu teknik pengambilan data seperti apa dan teknik analisa data. Teknik pengambilan data dan teknik analisa data. Kalau kuanti, teknik pengambilan data dengan angket kuesioner pakai skala Likert, apakah skala 4 atau skala 5. Kalau yang kuali, teknik pengambilan data dengan observasi wawancara kepada informan. Itu yang kuali. Dengan teknik analisa datanya dengan triangulasi data. Dengan triangulasi data ya. Bisa kita pakai leksi Moleong. Di sini dibuatkan dulu display data, kemudian data dikembangkan menjadi hasil, kemudian pembahasan menjadi pembahasan. Dan selanjutnya untuk di bab kesimpulan dan saran itu menurun dari hasil dan pembahasan tadi. Oh ya, di pembahasan jangan lupa kaitkan dengan teori. Pembahasan itu dikaitkan dengan teori. Dikaitkan dengan teori di pembahasan. Selanjutnya di kesimpulan, implikasi dan saran selanjutnya itu hal-hal penting dari hasil penelitian dan pembahasan untuk disimpulkan dan implikasinya terhadap apa, kemudian saran. Dan lengkapi daftar pustaka. Jadi kalau Anda mahasiswa, Anda berproses ACC dari dosen, coret-coret dosen, diperbaiki segala macam, bolak-balik sampai 10 kali sampai 20 kali. Buat PPT, instrumen penelitian, pengolahan data sampai wisuda. Jadi untuk pengantar ini mungkin sampai sini saya jelaskan. Akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ke nomor saya, nomor WA 0812 66 16 50 17. 0812 66 16 50
Terima kasih. Saya dari Padang, Sumatera Barat. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi